Tidak ada hidup tanpa dakwah. Hidup untuk dakwah. Dakwah sampai mati, mati dalam dakwah. Satukan barisan. Gunakan diri untuk mendakwahkan agama. Tinggikan Islam yang sudah tinggi. Islam tetap tinggi walaupun kita tidak ikut campur di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kembali berduka, umat Islam Indonesia dan juga dunia kembali berduka karena kembali Allah panggil satu lagi ulama besar di Indonesia, ulama tersohor yang perjuangannya untuk agama ini sungguh luar biasa, yakni Kiai Haji Tengku Zulkarnain. Sahabat SBS Channel mana saja berada, masih segar dalam ingatan kita beberapa bulan yang lalu Indonesia bahkan dunia juga kehilangan satu ulama besar, yakni Syekh Ali Jabir, yang kita tahu beliau adalah sosok pejuang Islam melalui syiar Al-Qur'annya. Kita tidak pungkiri bahwa Syekh Ali Jabir mampu menggerakkan semangat menghafal Al-Quran di Indonesia. Wafatnya Tengku Zulkarnain di Pekanbaru dalam rangkaian kegiatan dakwahnya di Provinsi Riau ini memang mengagetkan banyak orang karena tidak banyak tersiar kabar bahwa beliau dirawat di Pekanbaru di Rumah Sakit Tabrani sejak 2 Mei 2021 yang lalu. Sehingga kabar kepergian beliau, wafatnya Kiai Haji Tengku Zulkarnain ini betul-betul menyisakan rasa duka yang dalam bagi kita umat Islam. Rasa duka yang dalam bagi orang-orang yang pernah mengenal beliau, bagaimana perjuangan beliau dalam dakwah menegakkan agama Islam ini. Saya secara pribadi yang pernah bersama beliau dan juga pernah menikmati dakwah-dakwah beliau, merasakan sesuatu yang luar biasa, kehilangan yang luar biasa, kepergian ulama besar di Indonesia, karena meninggalnya atau wafatnya satu orang ulama itu kita kehilangan sumber ilmu yang luar biasa. Sahabat SBS Channel di mana saja berada, kita tahu bahwa Ustadz Tengku Zulkarnain adalah ulama yang istiqomah menegakkan dakwah nahi munkar. Beliau sedikit di antara para ulama, para ustadz-ustadz kita yang memiliki keberanian dalam menegakkan kebenaran, dalam menyampaikan kebenaran, dalam melawan kezoliman, kemungkaran dan ketidakadilan ibadah Allah. Allah jadikan kamu orang kaya. Bermanfaat nggak kekayaanmu itu untuk agamamu dan dirimu? Punya Twitter, punya Facebook, punya WhatsApp, lihat ulama dihina diam aja. Jangankan perang pakai pedang, pakai kalimat atau pakai jempol aja, nggak berani. Kayak gitu mati mau masuk surga Firdaus. Lembut dalam penyampaiannya kepada umat, namun beliau sangat keras ketika berhadapan dengan hal-hal yang terkait amar ma'ruf nahi munkar, terutama pada yang nahi munkar. Jadi begitu mendengar kabar meninggalnya Ustadz Tengku Zulkarnain ini, saya rasa kehilangan sosok panutan ulama yang akan terus memperjuangkan Islam ini ke depan. Karena kita tahu bahwa kita melihat, kita merasakan saat ini betapa banyak tantangan yang dihadapi oleh umat Islam dalam hal mengembangkan dakwah ini. Ustadz Tengku Zulkarnain
menjadi contoh bagi kita, seorang ulama yang tegar meski banyak cobaan, banyak halangan, banyak rintangan yang beliau hadapi. Beliau juga terkenal seorang ulama yang tegas dan teguh pendiriannya walaupun berhadapan dengan penguasa yang seringkali bertentangan, yang kadang tidak sejalan pemikirannya dengan beliau. Dan disinilah Ustadz Tengku Zulkarnain menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang ulama yang teguh memegang akidah ini. Beliau mengatakan dalam satu dakwahnya bahwa Islam ini akan tetap hidup, Islam ini akan tetap tinggi meski tanpa kita. Pertanyaannya, apakah kita tidak ingin menjadi bagian dari Islam ini? Apakah selama usia kita tidak ingin menjadi bagian memperjuangkan Islam ini? Gunakan diri untuk mendakwahkan agama. Tinggikan Islam yang sudah tinggi. Islam tetap tinggi walaupun kita tidak ikut campur di dalamnya. Tapi ketika Islam yang tinggi itu kita tinggikan, kita ikut menjadi tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Tapi kamu mulia karena Islam, kamu mulia dalam Islam, dan kamu mati mulia dalam Islam. Di akhirat kamu akan dikumpulkan dengan orang-orang mulia ketika kamu memperjuangkan Islam. Kepergian Ustadz Tengku Zulkarnain tentu saja meninggalkan duka bagi sahabat-sahabatnya sesama pejuang dakwah. Saya menghubungi beberapa ulama di Riau. Di antaranya ada Ketua Forum Umat Islam Provinsi Riau, Ustadz Haji Zulhusni Domo SAG, yang juga Ketua 2 Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau, yang dengan nyata menyampaikan rasa dukanya atas meninggalnya Ustadz Tengku Zulkarnain. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami Al-Fakir Haji Zulhusni Domo sangat berduka dan bersedih atas wafatnya guru kita, ulama kita, ustadz kita, Ki Haji Tengku Zulkarnain pada malam ini 29 Ramadan 1442 Hijrah. Janji Allah itu pasti, ibadallah. Kullu nafsin zaikatul maut, thumma ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa, kata Allah Ta'ala, pasti akan mati, kemudian kepada kami engkau akan kembali. Surah Al-Ankabut ayat 57. Saya melihat beliau adalah seorang ulama yang unik. Seperti dalam hal masalah pakaian, beliau selalu mencontoh pakaiannya Rasulullah SAW dalam berbagai kesempatan. Bukan hanya dalam berdakwah, bahkan dalam mengajar. Beliau juga menjadi dosen. Dalam mengajarkan beliau memakai jubah, dan tak lupa beliau memakai imamah atau sorban yang dililitkan di kepalanya dengan pakaian serba putih. Baik waktu berdakwah, waktu mengajar, dan dalam kehidupan sehari-hari, ke pasar kemanapun dia pergi, dia tetap memakai pakaian jubah berwarna putih dan memakai imamah yang dililitkan di kepalanya. Selain itu, ada juga ungkapan duka dari Ketua Persatuan Umat Islam Provinsi Riau, yang juga Ketua Gerakan Masyarakat Menuntut Keadilan Provinsi Riau, yakni Ustadz Yana Mulyana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua merasa kehilangan atas berpulangnya Ustadz Tengku Zulkarnain pada tanggal 29 Ramadan ba'da maghrib, yang meninggal di Rumah Sakit Tabrani. Kehilangan beliau seperti kehilangan mata air yang menyejukkan, seperti kehilangan pemberi semangat. Barangkali kita semua amat berduka atas kehilangan beliau, atas berpulang beliau ke rahmatullah. Saya, Yana Mulyana, secara pribadi juga atas nama
keluarga besar Persatuan Islam beliau dan gerakan masyarakat menuntut keadilan, menyampaikan bela sungkawa yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan beliau sebagai orang yang selama ini menjadi anutan kita, menjadi panutan kita, menjadi orang yang kita jadikan rujukan, diterima oleh Allah iman Islamnya. Langkah beliau sebagai aktivis dakwah tentu harus kita lanjutkan perjuangannya, dan apa yang sudah beliau berikan kepada kita, baik ilmu, kebijaksanaan maupun keteguhan hati, akan menjadi penyemangat bagi kita semua di kemudian hari. Kami dan kita semua tentu merasa kehilangan atas berpulangnya Ustaz Taqi Dzulkarnain. Mudah-mudahan beliau dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jalan Ustaz. Kami tentu saja sangat kehilangan atas wafatnya Tuan Guru kita Kiai Haji Tengku Dzulkarnain. Sebagai orang yang pernah ikut menikmati dakwah beliau, kita berdoa semoga Allah terima amal ibadahnya, Allah ampuni segala dosanya, dan Allah berikan tempat terbaik di sisinya, dan nanti Allah kumpulkan kita bersama beliau, bersama orang-orang soleh, bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga terbaiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada lagi diguna harta, kawan karib, sanak saudara, jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita.